Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pembahasan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Jika pada bab pertama kita bahas tentang ilmu tauhid, maka bab kedua ini kita akan bahas tentang iman dan Islam. Silahkan siapkan pensil atau pulpen kalian untuk memberi harokat terlebih dahulu bagi Ananda yang membawa bukunya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-babus tsani al-imanu wal islamu. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu wa fis syar'i tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Wa arkanuhu sittatun al-imanu billahi wal imanu bimalaikatihi wal imanu bikutubihi wal imanu birusulihi wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil qadari. Al-islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitauhidi wal inqiyadu bitta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Wa arkanuhu khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus sholati wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Baik, sebelum kita teruskan ke halaman selanjutnya, Ustazah akan memberikan terjemahan pada halaman 3 ini dulu ya. Al-babus tsani artinya bab kedua. Al-imanu wal islamu, iman dan Islam. Al-imanu fil lughati, iman menurut bahasa itu artinya at-tasdiqu, yaitu membenarkan atau percaya. Wa fi syar'i, dan menurut syariat atau istilah, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, dan mengakui dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan mengerjakan dengan perbuatan, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Yazidu bit ta'ati, yang menambah pada ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan mengurangi pada kemaksiatan. Wa arkanuhu, dan rukun-rukunnya itu sittatun, ada 6. Al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah, wal imanu bimalaikatihi, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, wal imanu bikutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya, wal imanu birusulihi, iman kepada para rasulnya, wal imanu bil yaumil akhiri, iman kepada hari akhir atau kiamat, wal imanu bil qadari, dan beriman kepada takdir atau qadar. Al-islamu huwa, Islam itu artinya al-istislamu, menyerahkan diri, lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhidi, dengan bertauhid, wal inqiyadu, dan tunduk, lahu, kepadanya, kepada Allah, bitta'ati, dengan ketaatan, wal khulusu, dan suci bersih, minasyirki, dari perbuatan syirik, wa ahlihi, dan sebagainya, sejenisnya. Wa arkanuhu, dan adapun rukun-rukunnya, rukun Islam maksudnya, khamsatun, itu ada 5.
Antara lain syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, wa iqamatus shalah dan mendirikan salat, wa itauz zakah dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan serta beribadah haji ke Baitul Haram atau ke Mekah man istata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu melaksanakannya. Wa kullun minal imani wal islami la yanfakku anil akhari wa kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun li'annal musaddiqo bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda an yakuna khadi'an bidzalika wal khadi'u lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda an yakuna musaddiqan bidzalika wa huma wajibani 'alan nasi fala yanalu ahadun ridwanallahi wala yanju min iqabihi illa bil inqiyadiz zahiri ma'a yaqinil qalbi fala yasihhu tafriqu bainahuma. Ya, sekarang terjemahannya. Dan tiap-tiap wakulu dan tiap-tiap minal iman dari iman wal islam dan Islam layan faku anil akhori tidak terpisahkan dari yang lain, tidak terpisahkan, layan faku tidak terpisahkan, tidak terputuskan atau tidak, ya intinya tidak terpisahkan anil akhori dari yang lain. Wa kullu mu'minin dan setiap orang mukmin itu muslimun, itu muslim. Wa kullu muslimin dan setiap orang muslim itu mukminun, orang mukmin. Li'annal musaddiqo karena sesungguhnya orang yang percaya itu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda harus, mesti, an yakuna menjadi khodian orang yang tunduk atau patuh bidzalika dengan hal itu. Wal khodi'u dan orang yang tunduk atau patuh itu lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda itu harus atau mesti an yakuna menjadi musaddiqon orang yang percaya bidzalika dengan hal itu, dengan hal tersebut. Wahuma dan keduanya itu wajibani adalah hal yang wajib alan nasi bagi semua manusia. Falayanalu ahadun falayanalu maka tidaklah mendapat ahadun seseorang itu ridwanallahi keridoannya Allah walayanju dan tidak akan selamat min iqabihi dari siksanya, dari azabnya, dari hukumannya siapa? Hukumannya Allah illa kecuali bil inqiyadiz zahiri dengan ketundukan atau kepatuhan yang nyata ma'a yaqinil qalbi beserta keyakinan hati fala yasihhu maka tidaklah benar, tidaklah sah at-tafriqu bainahuma itu memisahkan di antara keduanya. Oke. Itu terjemahannya. Maka ustazah akan lanjutkan ke penjelasannya ya. Jadi bab kedua ini kita akan berbicara tentang iman dan Islam. Sebagaimana yang telah ustazah bacakan tadi, terjemahannya iman itu artinya percaya atau membenarkan. Itu menurut bahasa.
Sedangkan iman menurut syariat atau istilah itu membenarkan dengan hati. Jadi kalau kita ditanya apakah kita punya iman dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu mesti hal yang pertama itu membenarkan dulu dengan hati, ya. Kalau kita tidak membenarkan dengan hati, tidak meyakini dengan hati kita, maka itu tidak bisa dikatakan beriman, ya. Kemudian selain membenarkan dengan hati, kita juga harus yang namanya mengakui iqrarun bil lisani dengan lisan kita. Contoh, jika kita punya iman, kita iman bahwa Allah adalah Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta, Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita sembah, maka itu tidak cukup jika hanya yakin pada hati saja. Oh ya, saya percaya kok Allah itu adalah Tuhan yang tadi Ustazah sebutkan itu, Tuhan yang wajib kita sembah, pencipta dan pengatur alam semesta. Tidak cukup, tapi harus dengan apa namanya? Kalau iman itu iqrarun bil lisani, yaitu mengakui dengan lisan. Dengan cara apa? Dengan kita mengucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian selain kita meyakinkan dengan hati kita, percaya dengan hati kita, terus mengakui dengan lisan kita atau bicara dengan mulut kita, tidak cukup dikatakan iman tanpa harus amalun bil arkani, yaitu mengerjakan dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyati, yaitu yang menambah pada ketaatan dan mengurangi pada kemaksiatan. Jadi itu yang dinamakan iman secara syariat atau istilah, ya. Nah, harus ada punya 3 esensi tersebut. Percaya dengan hati, mengakui dengan lisan, dan melakukan perbuatan yang menambah pada ketaatan dan mengurangi yang namanya kemaksiatan. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa rukun iman itu ada 6, ya. Ya, Ustazah husnuzon pasti kalian sudah paham rukun iman yang 6 itu apa saja. Kita lanjut kepada pengertian Islam, ya. Islam artinya itu istislamu. Al-istislamu yaitu menyerahkan diri lillahi ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhidi, dengan bertauhid. Jadi kita percaya, kita menyerahkan diri kita sepenuh jiwa dan raga kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertauhid, ya. Seperti yang Ustazah sudah jelaskan pada materi sebelumnya, tauhid itu apa? Maka inilah yang dinamakan Islam, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nah, selain mengesahkan juga al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Dan al-khulusu minasyirki, yaitu bersih, suci dari yang namanya segala perbuatan syirik dan sebagainya. Itu yang dinamakan Islam, ya. Jadi kalau misalkan kita mengaku diri kita ini adalah orang yang mempunyai agama Islam, nah Islam itu harus seperti itu, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesahkannya, kemudian tunduk patuh kepadanya, juga bersih, suci dari segala perbuatan syirik dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan Islam. Dan adapun rukun-rukun Islam ada 5. Insya Allah kalian sudah tahu semua rukun Islam yang 5 tersebut. Jadi secara ringkasnya, jika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, ya, harus mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itu iman. Nah, iman itu kan tadi rukunnya ada 6. Maka tidaklah cukup keimanan seseorang tanpa mengiyakan, tanpa beriman kepada rukun-rukunnya tersebut. Rukun yang 6 itu, dari mulai beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir, ya.
kepada qada dan qadar. Itu harus semuanya kita percayai. Jika hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja itu tidak cukup. Harus 6 rukun iman tersebut. Nah, sedangkan kalau kita mau dibilang Islam yang sempurna, kita juga harus laksanakan rukun-rukunnya yang 5, mulai dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji jika kita mampu. Lalu bagaimana jika ada orang Islam yang belum melaksanakan ibadah haji? Apakah Islamnya sempurna? Tergantung. Kalau misalkan orang Islam tersebut atau seorang muslim itu dia belum mampu untuk melaksanakan haji karena harta atau waktu atau kesehatan dan segala macamnya, ada uzur syar'i di situ, insya Allah Islamnya dikatakan sempurna asal 4 rukun sebelumnya itu juga dilaksanakan dengan baik. Jika rukun Islam yang kelima itu tidak bisa dilaksanakan hanya karena untuk kepentingan duniawi atau bukan uzur syar'i, ya bisa jadi Islamnya itu tidak akan menjadi sempurna, ya. Nah, seorang muslim itu wajib melaksanakan 5 rukun Islam tersebut, ya. Salat, puasa, zakat, dan pergi haji. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, penjelasan selanjutnya ini dikatakan bahwa tiap dari keimanan dan keislaman itu tidak boleh terpisah, tidak boleh tercerai-berai. Iman dan Islam itu harus saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Jika kita punya iman, maka kita harus Islam. Jika kita itu Islam, maka harus punya iman. Dan dikatakan juga bahwa tiap orang mukmin itu muslim, ya. Jadi orang yang beriman itu harus muslim dan orang yang muslim itu harus mukmin, harus beriman. Karena tidak bisa dikatakan itu seorang yang mukmin jika dia tidak muslim juga, ya. Dia beriman kepada yang 6 rukun iman yang 6 itu. Kemudian sudah mengakui dari hati, lisan, juga perbuatan, tapi dia tidak Islam, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukmin ataupun muslim. Karena 2 hal ini antara iman dan Islam tidak boleh terpisahkan, tidak boleh sendiri saja, bahwa keduanya ini harus saling berkaitan, ya. Jadi makanya setiap mukmin itu harus muslim dan setiap muslim itu harus mukmin. Itu jangan hanya mukmin saja atau hanya muslim saja, ya. Karena sejatinya kalau dia percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, hari akhir dan takdir, tentu dong dia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya, jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan tunduk patuh dengan segala perintahnya, juga menjauhi dari segala perbuatan syirik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seperti yang dijelaskan di sini, bahwa orang yang percaya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mesti harusnya dia itu menjadi orang yang tunduk dan patuh dengan hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang tunduk dan patuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mesti harus menjadi orang yang percaya dengan hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, keduanya ini adalah hal yang wajib. Iman dan Islam itu adalah hal yang wajib bagi semua manusia. Maka tidak akan mendapatkan seorang itu keridhoannya Allah dan tidak akan selamat dari siksanya Allah kecuali apa, ya. Jadi kalau kita mau selamat dari siksanya dan mendapatkan keridhaan Allah, itu harus apa? Bil inqiyadiz zahir, yaitu tunduk patuh yang nyata, secara nyata. Ma'a yakinil qalbi, dengan beserta keyakinan hati, ya. Selain tunduk dan patuh, dengan yakin secara zahir maupun batin, itu harus dilakukan oleh seseorang jika mau mendapatkan keridhoannya Allah dan selamat dari siksanya, ya. Makanya tidaklah benar, tidaklah sah
memisahkan antara keduanya. Jadi hanya sekedar tunduk patuh saja tapi tidak dengan hati melakukannya ya. Itu tidak benar, itu tidak bisa. Jadi harus tunduk patuh secara nyata dengan yang nyata, kemudian juga harus dibarengi dengan keyakinan hati. Karena itulah yang dinamakan iman dan Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan kita pada pertemuan kali ini di bab kedua tentang iman dan Islam. Apabila terdapat banyak kesalahan mulai dari harokat, terjemahan, dan penjelasan, Ustazah mohon maaf. Astaghfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.